Kuda laut merupakan ikan unik berukuran 16 mm hingga 35 cm yang hidup di perairan dangkal. Mereka berenang lambat, sering berpegangan pada rumput laut dengan ekornya dan mahir menyamar atau kamuflase. Keunikan utamanya adalah jantan yang hamil dan melahirkan ratusan anak setelah menerima telur dari betina. Kuda laut memiliki kepala mirip kuda, tubuhnya bersisik, dan ada juga yang tanpa sisik, dan ekor penghisap yang fleksibel. Mereka hidup di terumbu karang dan padang lamun, sering ditemukan di perairan tropis termasuk di Indonesia. Meskipun termasuk ikan, mereka berenang yang kaku dan lambat. Mereka menggunakan sirip punggung kecil untuk bergerak dan sirip di kepala untuk bermanuver. Sebagai predator penyergap, mereka menyedot plankton dan udang kecil menggunakan moncong panjangnya. Kuda laut adalah satu-satunya spesies di dunia di mana jantan mengandung. Betina menitipkan telur ke dalam kantung di perut jantan untuk dibuahi dan dierami selama 6 hingga 10 minggu. Kuda laut dikenal setia pada satu pasangan. Mereka sering berinteraksi dengan pasangannya, berputar, dan menari bersama. Populasi kuda laut terancam karena penangkapan berlebihan untuk pengobatan tradisional, herbologi Tiongkok, dan perdagangan ikan hias, dengan sekitar 20 juta ekor ditangkap setiap tahun. Kuda laut adalah salah satu makhluk laut paling menakjubkan yang membalikkan aturan alam dalam hal reproduksi dan memiliki kemampuan adaptasi lingkungan yang luar biasa. Kehidupan kuda laut adalah rangkaian peristiwa biologis yang unik, mulai dari cara mereka bertahan hidup hingga proses reproduksi yang membalikkan aturan alam. Kuda laut menghabiskan sebagian besar hidupnya di perairan dangkal yang tenang, seperti di padang lamun, terumbu karang, dan hutan bakau. Karena bukan perenang yang kuat, mereka memiliki ekor prehensil atau penghisap yang digunakan untuk berpegangan pada tanaman laut agar tidak terbawa arus. Tubuh mereka tidak bersisik, melainkan terbungkus pelat tulang keras yang berfungsi sebagai pelindung dari predator. Kehidupan sehari-hari kuda laut didominasi oleh aktivitas makan. Uniknya, mereka tidak memiliki lambung, sehingga makanan melewati sistem pencernaan dengan sangat cepat. Kuda laut dewasa bisa makan hingga 30-50 kali sehari, sementara bayinya bisa melahap hingga 3.000 butir plankton per hari. Mereka menggunakan moncong panjangnya seperti sedotan untuk menghisap udang kecil dan plankton yang lewat di dekatnya. Kuda laut dikenal sebagai salah satu hewan paling setia di laut. Setiap pagi, pasangan kuda laut melakukan ritual tarian selama beberapa menit hingga berjam-jam. Mereka akan saling mengkaitkan ekor dan berubah warna sebagai bentuk komunikasi dan untuk memperkuat ikatan emosional sebelum memasuki fase reproduksi. Puncak keunikan hidup mereka adalah proses male brooding, jantan yang hamil. Betina akan memasukkan telur-telurnya ke dalam kantung pengeraman di perut jantan. Kuda jantan akan membuahi, memberi oksigen dan mengatur konsentrasi garam bagi embrio selama 9 hingga 45 hari. Kelahiran dalam satu siklus
Seekor jantan bisa melahirkan ratusan hingga 1.500 bayi kuda laut yang sudah berkembang sempurna, namun berukuran sangat kecil. Rata-rata kuda laut hidup antara 1 hingga 5 tahun. Sayangnya kehidupan mereka sering terhenti lebih awal karena degradasi habitat dan penangkapan berlebihan untuk bahan obat tradisional atau koleksi ikan hias. Upaya konservasi seperti budidaya kuda laut kini banyak dilakukan, termasuk di Indonesia, untuk melepaskan kembali anakan ke alam liar guna menjaga keseimbangan populasi. Kuda laut adalah penghuni perairan dangkal yang sangat bergantung pada struktur lingkungan untuk bertahan hidup. Mereka hidup di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia. Beberapa spesies juga dapat ditemukan di muara sungai yang airnya agak payau karena mereka memiliki toleransi terhadap tingkat salinitas yang bervariasi. Umumnya ditemukan di kedalaman 5 hingga 20 meter. Namun pada musim dingin atau kondisi cuaca buruk, beberapa spesies akan berpindah ke perairan yang lebih dalam. Habitat yang paling umum di mana mereka menggunakan ekornya untuk berpegangan pada helaian rumput laut agar tidak hanyut. Dan terumbu karang merupakan tempat yang menyediakan banyak celah untuk bersembunyi dan berburu makanan. Sementara kadang-kadang mereka tinggal di hutan bakau, mereka sering berlindung di antara akar-akar bakau yang kokoh. Kuda laut membutuhkan air yang relatif tenang karena mereka bukan perenang yang kuat. Mereka juga sangat mengandalkan kamuflase untuk menyatu dengan warna karang atau tumbuhan di habitatnya agar terhindar dari predator. Kuda laut adalah ahli penyamaran alami yang menggunakan kamuflase sebagai strategi utama untuk bertahan hidup karena kemampuan renang mereka yang lambat. Kuda laut memiliki sel kulit khusus yang disebut dengan kromatofor. Melalui kontraksi atau ekspansi otot-otot kecil pada kromatofor, kuda laut dapat mengubah intensitas dan jenis warna pada tubuhnya agar serupa dengan latar belakangnya, seperti terumbu karang atau tanaman laut. Perubahan warna ini bisa terjadi secara cepat untuk merespons ancaman atau berlangsung lambat untuk menyesuaikan diri dengan habitat baru. Selain warna, beberapa spesies dapat mengubah tekstur tubuh mereka. Mereka bisa menumbuhkan rumbai-rumbai kulit yang menyerupai helaian rumput laut atau lumut. Dan spesies seperti kuda laut pygmy memiliki tonjolan-tonjolan kecil yang meniru polip karang tempat mereka tinggal, membuat mereka hampir tidak terlihat oleh mata manusia maupun predator. Fungsi utama kamuflase bagi kuda laut adalah untuk menghindari deteksi dari musuh seperti kepiting, ikan yang lebih besar, dan burung laut, dan memungkinkan mereka menjadi predator penyergap yang efektif, di mana mangsa kecil tidak menyadari kehadiran kuda laut sehingga mereka terhisap masuk ke moncongnya. Perubahan warna juga digunakan untuk menarik pasangan saat ritual kawin atau menunjukkan dominasi dalam perselisihan. Proses melahirkan pada kuda laut adalah fenomena unik karena dilakukan oleh kuda laut jantan. Proses ini sering disebut sebagai momen yang dramatis dan memerlukan banyak energi dari sang ayah. Setelah masa kehamilan, kuda laut jantan akan mengalami kontraksi yang akan menekuk tubuhnya maju mundur berulang kali untuk melonggarkan bukaan kantong pengeraman di perutnya. Kuda laut tidak mengeluarkan bayi satu persatu secara perlahan
melainkan melalui semburan. Jantan akan memompa atau mengencangkan otot perutnya dengan kuat, dan ratusan hingga ribuan bayi disemburkan keluar dari kantong dalam beberapa gelombang. Dan proses ini bisa berlangsung selama beberapa jam hingga sepanjang malam. Begitu bayi kuda laut keluar dari kolom air, mereka sudah dalam bentuk miniatur kuda laut dewasa yang sempurna. Namun sang ayah tidak memberikan perawatan lebih lanjut setelah melahirkan. Bayi-bayi tersebut langsung berenang mencari pegangan, dan mereka harus segera mencari makan sendiri dan bersembunyi dari predator. Melahirkan sangat menguras energi jantan, namun pada banyak spesies, kuda laut jantan siap hamil kembali dalam waktu singkat setelah betina memberikan kumpulan telur baru ke dalam kantungnya.